Shalom semua, saya akan membaca firman Tuhan Mazmur 119 ayat 1 hingga 3. Berbahagialah orang yang hidup tanpa cela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah mereka yang menurut perintahnya dan mentaati Dia dengan sepenuh hati. Amin. Shalom, apa kabar semua jemaat Tuhan di New Life Church? Bersyukur saya sekali lagi karena diberi kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan dengan kalian semua di sini. Saya berdoa agar kita semua di sini tetap berada di dalam perlindungan dan jagaan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu taksub ataupun terleka dengan COVID-19 ini yang sedang berada dan ada di sekitar kita, yang mencuri kebahagiaan dan sukacita yang telah Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudara dan saudari. Pada hari ini saya ingin membawa sebuah topik yang bertajuk God is at work, yang saya kira Tuhan mau kita mengerti lebih-lebih lagi di musim seperti ini, dan sekaligus juga mempersiapkan kita menghadapi apapun perkara yang mendatang di hadapan kita. Beberapa minggu yang lalu, sebuah laptop di rumah saya mengalami masalah, yaitu kerap hang. Dan agak perlahan ketika online, membuat Google Meet, Zoom, dan menyukarkan anak saya untuk menjalani PDPR di rumah. Saya mulai mengaturnya, uninstall semua software yang saya jangka menjadi penyebab kepada masalah itu. Namun setelah menghabiskan masa untuk semua itu, masalah itu tetap terjadi. Dan perkara ini berlarutan sehingga seminggu. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan yang sering menjadi last resort, yaitu dengan reset ataupun factory restore laptop tersebut ke asal. Maksudnya reformat sistem kepada sistem yang asal, dengan kata lainnya a fresh restart lah, seperti itu, a fresh reset. Dan beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu juga saya menghadapi masalah internet di tempat saya, di rumah saya, ketika saya bekerja. So, ketika saya menghubungi customer service, biasanya mereka akan mengatakan yang mereka mencoba untuk melakukan reset di sistem mereka di sana, dan meminta saya di sini untuk restart modem saya, mati untuk beberapa menit dan nyalakan kembali. Dan setelah semuanya itu saya buat, dan internet seperti biasa, laju semula, baru. Dan apa yang saya pelajari daripada perkara yang berlaku ini, yaitu betapa perlunya sebuah reset itu, agar ia dapat mengembalikan sebuah fungsi dalam perkakasan yang kita ada. Orang yang mencipta alat ini memang menghasilkan fungsi ini untuk kita mengembalikan semula kehidupan, the functionality dalam alat tersebut. Dan bila kita relatekan hal ini dalam kehidupan kita dengan apa yang sedang terjadi saat ini di tengah-tengah community kita, right? Banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang mengalami depresi, banyak yang mengalami tekanan, tidak dapat meneruskan bisnis dan sebagainya. Di dalam apa yang kita alami ini, Tuhan tetap memerhatikan dan mau kita belajar yang kita harus keluar dari zona keselesaan kita, mencabar diri kita untuk kembali kepada fungsi asal, kepada purpose asal kita. Dia ingin kita mengambil masa ini untuk datang kepada Dia, renew the relationship kita dengan Dia, yang mungkin sudah mulai renggang sejak beberapa waktu ini. Kita mungkin kembali, kita mungkin seperti laptop saya tadi, dan modem tadi, yang saya katakan yang perlu di reset semula untuk berfungsi dengan baik, untuk kembali kepada keadaan asal. Ketika kita merasa stagnan, kita rasa hang, kita terasa static, kita perlu disegarkan semula. Kita stuck, kita tidak ada perubahan dan kemajuan. Bila semua usaha sudah kita usahakan, sudah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil, dan tanpa disadari kita menjadi cepat marah, cepat emosi, marah-marah, karena kita frustration. Sama seperti device yang sedang jam ataupun hang itu, ia akan meragam. Dan bagi yang sedang atau pernah merasakan keadaan seperti ini,
tentu kita merindukan jalan keluar, the solution, karena kepenatan juga kita ini, secara fisik ataupun mental kita. Dan kalau hal ini dibiarkan, maka ini secara tidak langsung dapat menjurus kepada depresi, tekanan, ataupun our mental health kita. Nah, kembali kepada rencana Tuhan dan tujuan awal mengapa Tuhan menciptakan kita. Karena kita perlu keluar daripada semua zona selesa kita sekarang ini, mengambil keputusan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin, saudara-saudari. Kita ingin kembali kepada original set kita, dan bukan hidup semau kita, bukan. Mari kita baca daripada Kisah Para Rasul 3 ayat 15 hingga 20. Ini Alkitab Besi Borneo, saya ingin bacakan bersama-sama. Oleh itu, bertaubatlah dan berpalinglah kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan, dan juga supaya Dia menghantar Yesus yang telah ditentukannya menjadi Kristus bagimu. Amin, saudara-saudari. Pada saat kita bertobat dan percaya Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru ataupun born again, yang membawa kita kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Amin. Alright. Dan kita lihat 2 Korintus 5 ayat ke-17. Juga dalam Alkitab Besi Borneo dikatakan seperti ini: siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Wow, luar biasa firman Tuhan. Sama seperti kita melakukan riset itu ketika kita mengambil keputusan untuk dilahirkan kembali. Maka pada saat itu semua dosa dan kesalahan kita Tuhan ampuni. Itu sebabnya riset itu adalah anugerah daripada Tuhan. Pembaruan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Sama seperti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya ini, yang percaya kepada Dia. Haleluya. Firman Tuhan dalam Efesus 2 8 hingga 10 dikatakan seperti ini: kamu telah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya. Ingat saudara-saudari, melalui iman ini. Amen. Bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Bukan karena usaha amalmu, supaya tidak seorang pun yang dapat bermegah, karena kita ini buatan Dia, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita. Haleluya. Bukan karena kuat gagah kita. Ada mungkin pernah membaca tentang the prodigal son, ataupun anak yang hilang. Dalam Alkitab ini dalam Lukas 15. Dari kisah ini kita yakin pada saat itu anak bungsu ini merasakan bahwa hidupnya berada dalam titik yang paling rendah dalam hidupnya. Sebab dosa membuat keadaannya menjadi begitu terpuruk sampai dia tidak layak sekalipun untuk makan makanan khinzir. Wow. Tadi seorang yang hidup mewah dan sekarang berada di dalam kandang babi. Dan kelaparan. Dia sempat berkata kan dalam Alkitab, betapa banyaknya orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi dia di sana mati kelaparan. Anak bungsu ini dia sadar bahwa hidupnya tidak kemana-mana, jauh daripada bapaknya, membuat dia menjadi lepas kendali dan terlalu bebas sehingga dia membawa dia ke titik yang paling rendah dalam hidupnya. Banyak di dunia ini juga mengalami situasi yang sama. Dan di dalam cerita ini si bungsu bukan hanya sekadar sedar, dia bukan hanya sekadar sedar, tapi dia juga bertindak. This is menarik. Sebab ada banyak orang yang sedar bahwa hidupnya tidak kemana-mana, tidak kemana-mana, tetapi mereka diam, tidak melakukan apa-apa. Ini karena mereka tidak tahu adanya button reset yang tersedia untuk mereka. The reset button itu sebabnya mereka mengalami hal ini. Dan dengan reset itu dia akan mengalami kebangkitan rohani sehingga dapat memasuki musim-musim baru dengan pengharapan yang baru. Dengan mereka mengerti tentang reset ini. Saya ingin membawa kita membaca juga dalam Lukas 15 ayat 18 hingga 24. Saya baca Alkitab Besi Borneo. Sekali lagi Lukas 15 ayat 18 hingga 24.
Aku hendak kembali kepada Bapakku, dan aku akan berkata kepadanya, Ayah, aku telah berbuat dosa kepada syurga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang gaji ayah. Dia pun kembali kepada bapaknya. Semasa dia masih jauh lagi, bapaknya nampak dia hatinya penuh belas kasihan dan dia berlari menemuinya. Bapaknya memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada bapaknya, Ayah, aku telah berbuat dosa kepada syurga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah. Bapak itu menyuruh hamba-hambanya, segeralah mengambil pakaian yang terbaik dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkan sebentuk cincin pada jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. Pilihlah dan sembelihlah anak lembu yang tambun, dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersukaria, karena anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemukan kembali. Lalu mereka bersukaria. Haleluya. Dan pada saat anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, dia mengakui dosanya dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Bapaknya pula dengan lapang dada menerima dia kembali dan juga mengembalikan dia ke posisi awal dia, original setting dia, yaitu sebagai anak. Namun dia datang meminta, walaupun dia datang untuk meminta sebagai orang upahan saja dengan bapak dia, tapi ini bukti daripada kasih karunia yang tersedia untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan hidup sebagai anak Tuhan, baik secara sengaja atau tidak, pasti ada hal yang membebani dan mengotori pikiran kita ini, hati kita ini. Untuk itu kita perlu melakukan riset. Tujuannya adalah untuk kita tidak mengalami kebuntuan lagi ataupun stagnan lagi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Datang kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini firman Tuhan yang nyata untuk kita mengerti. Dan untuk Tuhan, saudara-saudari, untuk Tuhan mula bekerja dalam musim baru hidup kita, ada 3 hal. Yang pertamanya, terus berhubung dengan Tuhan. Terus berhubung dengan Tuhan, connect kepadanya. Handphone kita ini kan kadang-kadang seringkali memberi notification kan untuk kita melakukan software update, ya. Karena ada informasi yang baru yang perlu diberikan, perlu ada patch yang baru, bug fix yang baru, supaya handphone kita dapat bekerja dengan lebih baik lagi, supaya ada features yang baru yang datang nanti kepada handphone kita. Di saat kita melakukan update itu, handphone kita akan kembali berhubung, akan terhubung dengan sumber dia, untuk download semua informasi baru. Dan setelah download, dia akan restart. Dia akan restart install dalam data baru dalamnya. Ini kita selalu gunakan. Dan untuk kita perlu waktu untuk connect dengan Tuhan, sama sepertinya ini. Untuk mendengarkan dia, membaca firman dia, merasakan hadiratnya melalui doa kita, pujian penyembahan kita. Kita perlu muat turun aplikasi-aplikasi hikmat, kewahyuan, yang baru, sehingga waktu kita kembali beraktiviti, kembali beraksi, kita kembali dengan energi, dengan penuh nikmat yang baru. Amen, saudara dan saudari. Ya, kita lihat dari segi ini. Kalau kita melihat sebuah pertandingan sukan itu dalam bola sepak lah, saya ingin katakan, ada separuh masa pertama, separuh masa kedua. Separuh pertama ketinggalan jauh dalam babak pertama itu. Kemudian putar balik keadaan di babak yang berikutnya. Pasukan ini menjadi menang karena mereka benar-benar memanfaatkan waktu rehat mereka, waktu half time itu, untuk mereka mendengarkan plan baru daripada coach mereka. Coach mereka siapa? Coach kita ini siapa? Semestinya Yesus. Dia sediakan rancangan bagi kita untuk kita execute. Kita mesti harus dengar suara dia, ikuti rancangan dia. Seperti dalam Yesaya 40, 30 hingga 31. Orang muda menjadi letih dan penat, para teruna jatuh tersandung. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung raja bali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi penat. Mereka akan berjalan dan
tidak menjadi lesu. Haleluya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang cepat lelah karena mereka tidak memerhatikan ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Right? So, yang keduanya, kita harus pandang ke hadapan. Kita harus lupakan perkara yang telah lalu. Ya, dalam Filipi 3:13 dikatakan seperti ini, saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah mengambilnya, tetapi satu perkara yang kulakukan, yaitu melupakan segala yang di belakang dan coba mendapat kembali segala yang di hadapan. Ini Filipi 3:13. Dan salah satu sebab mengapa device elektronik kita bekerja dengan lambat sekali adalah karena kita suka menyimpan file-file yang sebenarnya tidak perlu dalam handphone kita, dalam PC kita, file-file yang tidak lagi relevan dan memakan banyak memory, storage, dan file-file itu harus dihapuskan dan tidak harus menjadi beban dalam device kita. Demikian juga dalam hidup kita ini. Kita perlu melupakan dan lepaskan apa yang ada di belakang, yang sudah di belakang kita, yang sudah lewat dan tidak ada hubungan lagi dengan keadaan kita sekarang ini. Amen, saudara dan saudara. Apa itu? Mungkin masalah lama kita, sengketa lama, jangan kita terus simpan. Jangan juga terperangkap dengan kejayaan dan kegagalan di masa yang lalu. Jangan kita let it go, lepaskan dan delete, agar kita punya kapasiti dan kekuatan untuk dapat menggapai apa yang ada di depan mata kita. Berjuang, berjuang untuk menyamakan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita sejak awalnya. Jangan kita mencari masalah yang baru. Berjuang, jangan give up. Yang ketiganya, harus ada sikap mengampuni. Harus lepaskan pengampunan. Dalam hidup ini, apa saja yang mengikat kita, maka kitalah yang mengikul bebannya. Pada saat kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan diri kita daripada rantai yang mengikat kita dengan kejadian ataupun dengan orang yang melukai kita, sehingga kita mampu untuk move on. Mungkin ada antara kita pernah dilukai, tidak kira masa muda kita, masa kita berbisnis, masa kita susah, masa kita senang, dan perkara yang paling senang untuk kita lakukan adalah berdiam diri ataupun menyimpan dendam. Namun hari ini Tuhan mau kita tukar mindset kita, rendahkan hati kita, buangkan ego kita, lepaskan pengampunan itu. Keluarlah dari penjara dendam dan berdoalah bagi mereka yang menyakiti hati kita. Itu kan lebih baik. Amin. So, kita dapat terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan pandemi ini sebenarnya merupakan blessing in disguise. Banyak berkat tersembunyi di dalamnya, di mana banyak di antara kita yang berada di rumah. Kan? Kita work from home, worship from home, kebaktian from home, dan sebagainya. Macam kita sekarang ini. Seakan-akan kita dipaksa untuk beristirahat, untuk berehat, menggunakan waktu ini yang ada sebaik-baiknya untuk kita datang pada Tuhan, bersekutu dengan Dia, pribadi dengan Tuhan. Dan keluarga kita. Update your software, delete file yang tidak perlu. Lepaskan diri dari hambatan sehingga di saat musim baru tiba, kita siap menghadapinya dengan semangat yang baru, dengan hikmat Tuhan dan pewahyuan yang baru daripada Tuhan. Haleluya, amin saudara dan saudari. Dan saya ingin mengajak kita semua berdoa. Saya sudah habis berbicara. Saya percaya kita semua dikuatkan, dan saya ingin membawa penutup dengan berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih sekali Bapa atas kesempatan masa ini yang Kau telah berikan bagi kami untuk kami mendengarkan Tuhan Yesus tentang firman-Mu Bapa. Karena kami tahu Bapa, Engkau sedang bekerja saat ini Bapa. You are at work right now, Jesus. Dan kami ingin mengerti bahwa kami perlu merendahkan hati kami ya Tuhan Yesus. Perlu datang kepada Engkau Bapa di masa pandemik ini ya Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Engkau dan connect kembali relationship dengan Engkau ya Bapa. Dan juga kami ingin Bapa ingin melupakan segala apapun yang di belakang kami Tuhan Yesus, untuk kami melihat ke depan ya Bapa, masa depan yang penuh gemilang ya Bapa Kau telah sediakan bagi kami Bapa, untuk kami tetap bertahan bersama dengan Engkau
Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami ingin melepaskan pengampunan ya Bapa. Dengan apapun pemberitaan ikatan yang mengikat kami ya Bapa. Kami ingin melepaskan ya Bapa kemampuan itu kepada mereka yang menyakiti hati kami ya Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa ya Bapa agar kami dipulihkan ya Tuhan Yesus. Agar kami tersesat kuat ya Tuhan Yesus. Kami melepaskan ego kami, hak kami ya Bapa yang kami pentingkan diri sendiri ya Tuhan Yesus. Kami ingin lepaskan ya Bapa. Dan kami ingin Engkau ya Bapa mengambil alih segalanya ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, Engkau melakukan perkara yang hebat ya Bapa. Sedang melakukan perkara yang hebat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau akan menyatakan ya Tuhan Yesus kasih-Mu ya Bapa. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sukacita ya Bapa. Kepada semua jemaat-Mu yang ada di New Life ini ya Tuhan Yesus. Untuk Pastor Joe ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan dia kekuatan ya Bapa. Visi yang baru ya Bapa. Untuk dia tetap bertahan ya Bapa. Untuk tetap kuat ya Bapa. Untuk menggembalakan jemaat-Nya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau cukupkan segala keperluan ya Bapa. Keperluan gereja ini Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Segala kemuliaan hormat kami naikkan bagi Engkau ya Bapa. Dan kami ingin merasakan ya Bapa damai sukacita-Mu ya Bapa. Daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan segalanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur.